Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Proximity 2023, Fearless, Fierce, Fabulous. Perkenalkan, nama saya Farah Rizky Suwandi. Saya dari Flash. Saya dari kelas IT 4602 dari jurusan S1 Teknologi Informasi, Fakultas Informatika. Kali ini saya akan berdiskusi mengenai sebuah produk teknologi yang lagi viral ya, yaitu AI. Jadi mari kita langsung simak. Oke, jadi kita langsung saja mulai ya. The Presence of Artificial Intelligence. Jadi materi kita untuk diskusi ini tentang apa itu AI, dampak positif, dampak negatif, dan juga solusi. Nah, jadi sebenarnya apa sih itu AI? Jadi saya mengambil dua referensi. Yang pertama dari Wikipedia. Jadi secara teknis, kecerdasan buatan adalah model statistik yang digunakan untuk mengambil keputusan dengan menggeneralisir karakteristik dari suatu objek berbasis data yang kemudian dipasang di berbagai perangkat elektronik. Jadi ini kayak istilahnya semua karakter itu kayak didigitalisasi. Ini menurut Wikipedia ya. Dan sekarang ini menurut dari AI-nya sendiri, dari ChatGPT. Artificial Intelligence adalah bidang dalam ilmu komputer yang bertujuan untuk menciptakan sistem komputer yang memiliki kemampuan untuk melakukan tugas-tugas yang biasanya memerlukan kecerdasan manusia. Ya, jadi tugas-tugas kita sehari-hari bisa dibantu dengan AI. Oke, next. Oke, jadi ada dampak positif dari AI ini. Yang pertama, peningkatan efisiensi. Seperti tadi, kayak misalnya kita misalnya mau nugas, nggak perlu cari jauh-jauh, tinggal tanya aja ke AI gitu kan. Itu contoh yang pertama ya. Kedua adalah pengurangan biaya. Jadi ini biasanya buat perusahaan ya, daripada kita menyewa suatu pekerja buruh, mending kita menggunakan AI. Jadi istilahnya gitu. Terus yang ketiga adalah peningkatan produktivitas bisnis. Nah ini biasanya dipakai buat perusahaan yang mengecek analisis data dan juga tren. Jadi mereka tidak perlu ribet lagi untuk mengeceknya. Dan yang terakhir adalah peningkatan pelayanan pelanggan. Ini biasanya suatu lembaga atau perusahaan yang ada customer service. Jadi customer service yang dari orang digantikan menjadi AI. Tapi tidak semuanya mempunyai dampak positif, pasti ada dampak negatifnya. Yang pertama adalah pemutusan pekerjaan. Seperti yang saya bilang tadi, pekerjaan-pekerjaan tadi yang saya sebut bisa diambil alih oleh AI. Contohnya kayak misalnya desain grafis. Itu sekarang udah ada loh penggunaan AI seperti Photoshop Beta. Nah, yang kedua adalah privasi dan keamanan data. Ini biasanya disalahgunakan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab untuk kepentingan dirinya sendiri, seperti permintaan data pribadi dan sebagainya. Yang terakhir adalah kebergantungan pada AI. Nah, ini nih terutama buat para mahasiswa yang tugasnya sering dibantu sama AI, hati-hati karena nanti ini membuat kita tidak berpikir kritis, tidak berpikir secara analitik dan tidak berpikir pada komputasi. Jadi sebenarnya apa sih solusi yang bisa dilakukan? Yang pertama adalah peraturan yang ketat. Jadi yang mempunyai AI ini harus memberikan kebijakan privasi yang lebih tinggi, menanggulangi permasalahan seperti diskriminasi dan harus mempunyai tanggung jawab dalam pengambilan keputusan AI. Yang kedua adalah pendidikan etika AI. Jadi ini sebenarnya harus harus dipikirkan ya oleh Menteri Pendidikan ya karena beberapa tahun ke depan ini AI ini bakal menjadi suatu hal yang penting bagi kita semua. Jadi harus diajarkan etika AI dalam kurikulum sekolah. Yang terakhir adalah riset terfokus. Jadi di sini istilahnya lembaga-lembaga riset yang berfokus pada dampak sosial dan etis AI harus didukung dan didanai. Dan temuan dari riset ini harus diterapkan dalam praktik. Jadi dampak-dampak sosial dan etis yang telah diriset itu memang harus ditetapkan karena ini demi demi moralitas juga kita sebagai pengguna AI dan selesai. Cukup sampai sini pembahasan kita mengenai AI. Jadi bagaimana menurut kalian seputar AI? Tinggal komen saja ya. Saya pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.